Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Sejarah Kitab. Melalui Sejarah Kitab kita bisa lebih mudah mempelajari firman Tuhan. Seperti yang kita janjikan kemarin ya Mam ya. Iya, betul. Menyambung dari cerita tentang raja-raja dan nabi-nabi, kita mau membahas hari ini adalah tentang Elia. Jadi kita akan melihat lebih detail bagaimana perjalanan Elia. Dan seperti yang kemarin kita pernah jelaskan bahwa Elia adalah salah seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menegur kerajaan Israel atau kerajaan utara. Gitu, dan raja yang sangat terkenal di sana adalah Raja Ahab. Gitu ya. Lebih lengkapnya silahkan Anda lihat video kita kemarin tentang nabi-nabi dan raja-raja, gitu ya. Elia sendiri adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan dia muncul pertama kali itu dalam satu ayat di firman Tuhan di Raja-Raja. Kita lihat sebentar ayatnya. Dalam satu Raja-Raja 17 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Jadi Elia berasal dari Tisbe atau Tisbe Gilead. Kepada Ahab itu adalah raja Israel, kerajaan utara ya. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, perlu saya ingatkan kembali di video yang kemarin terakhir kita udah jelaskan juga bahwa salah satu yang mengakibatkan Allah sangat membenci Ahab atau Ahab sangat menyakitkan hati Tuhan karena Ahab dengan Isabel itu membawa penyembahan kepada Baal. Jadi di samping Yerobeam sebelumnya sudah membuat penyembahan baru di Dan dan Bethel kepada lembu emas, Raja Ahab membawa bentuk penyembahan baru yaitu terhadap Baal. Ya, itu juga bekerja sama dengan istrinya yaitu Isabel, dan itu mengakibatkan sangat menyakitkan hati Tuhan. Gitu ya. Dan Elia adalah nabi yang diutus Tuhan untuk menegur Raja Ahab. Gitu ya. Hari ini kita akan lihat perjalanan Elia dan apa aja yang Tuhan lakukan dengan Ahab dan Isabel. Gitu ya. Oke, ini saya akan tunjukkan map peta keseluruhan dari perjalanan Elia, ya, ini kurang lebih. Nanti kita akan lihat secara lebih detail satu persatu, gitu ya. Oke, mungkin kita akan mulai dulu dari asalnya Elia ya. Jadi kita mulai dari Tisbe Gilead ya. Oke, jadi ini adalah Tisbe Gilead, tempat asalnya Elia. Jadi sebelah timur laut Israel ya, Pi ya? Iya, betul sekali. Oke, terus Mam silakan. Iya, nah setelah dari tempat asalnya Elia menuju ke Samaria. Ini adalah ibu kota dari kerajaan utara Israel, Pak ya, di mana raja-raja berdiam di sana. Iya, iya. Jadi di sini Raja Ahab memerintah ya di Samaria. Betul. Ini gambarnya tidak terlalu pas karena sebenarnya letak Samaria tidak pas di pinggir pantai seperti ini. Cuman karena ini diperbesar dengan gambarnya jadi kelihatan seperti di pinggir pantai. Tapi kurang lebih di sinilah posisi Samaria, ibu kota kerajaan utara, dan Ahab ada memerintah di sini. Dan tadi kita sudah lihat dalam firman Tuhan bagaimana Elia datang ke Samaria menegur Raja Ahab, ya. Oke, ya, jadi seperti tadi yang sudah dikatakan di firman Tuhan di 1 Raja-Raja 16 tadi ya, Ahab itu sudah menimbulkan sakit hati Tuhan lebih dari raja-raja pendahulunya, sehingga Elia membawakan firman Tuhan bahwa di sana tidak akan ada embun atau hujan sampai Elia katakan, Pak. Nah, kemudian terjadilah bahwa 3,5 tahun memang tidak turun hujan. Tidak ada embun dan tidak ada hujan seperti kata firman Tuhan tadi sebelumnya ya. Oke, terus setelah itu Ahab akan bermaksud untuk membunuh Elia, sehingga Elia melarikan diri dari Ahab ya. Nah, firman Tuhan berkata pada Elia bahwa dia harus pergi ke tepi sungai Kerit. Sebelah sini ya, tepi sungai Kerit ya. Iya. Ya, daerah sebelah sini ini tepi sungai Kerit. Di sini ya, sebelah sini ya. Iya. Ini dipelihara dengan gagak ya di sana ya. Iya, dia dipelihara oleh gagak, di mana gagak tersebut, burung gagak ya, setiap pagi dengan petang dia membawa roti dan daging untuk memberi makan Elia. Dapat pelayanan khusus, layanan antara ya. Jadi pagi dan petang dapat makanan. Oke. Di tepi sungai Kerit ya waktu itu ya, karena Elia lari hendak dikejar oleh Ahab ya. Hendak dibunuh oleh Ahab ya. Oleh Ahab. Terus? Nah, setelah air sungai Kerit kering, karena waktu itu memang tidak turun hujan kan, Pak? Seperti yang dibuatan Elia sebelumnya ya. Betul. Terus? Maka Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat, itu daerah Sidon sana, Pak. Ke utara sini ya. Iya. Oke, dari sini Elia berjalan sampai ke Sarfat sini ya. Betul. Oke. Nah, dia bertemu di sana dengan seorang janda ya. Iya, ini cerita yang terkenal sekali, janda Sarfat ya. Betul, janda Sarfat ya. Kemudian Elia meminta minum dan roti pada janda tersebut, tetapi janda tersebut mengatakan bahwa tepung dengan rotinya udah
sangat sedikit Pak, ya, dan hanya bisa untuk makan hari ini aja, besok sudah mati mereka, ya. Tapi janda tersebut tetap menyediakan roti itu bagi Elia, sehingga mujizat terjadi Pak. Ya, tepung dengan minyak janda tersebut tidak habis-habis sampai hujan turun. Ya. Nah, kemudian berarti selama masa itu Elia menumpang di janda Sarfat ini ya. Elia menumpang di janda Sarfat ini. Nah, kemudian pada satu ketika anak janda tersebut meninggal. Ya. Kemudian janda tersebut memberitahukan kepada Elia, kemudian Elia akhirnya membangkitkan anak janda tersebut dari kematian. Oke, jadi Elia membangkitkan anak janda Sarfat ini ya. Jadi di Sarfat ini Elia melakukan 2 mujizat ya. Yang pertama adalah minyaknya tidak pernah habis-habis dan tepungnya ya. Sehingga mereka terpelihara terus, dan yang kedua pada berapa lama setelah Elia menumpang di sana, anak janda Sarfat ini mati dan dibangkitkan oleh Elia. Oke, dan setelah itu? Nah, setelah itu Elia disuruh Tuhan untuk memperlihatkan diri kepada Ahab. Padahal waktu tadi kan dia harus melarikan diri kan dari Ahab ya. Nah, sekarang dia harus memperlihatkan diri kepada Ahab. Nah, kemudian Elia bertemu Obadja. Obadja ini kepala istana Ahab. Ini dalam perjalanan dia bertemu dengan Ahab ya. Berarti dia menuju Samaria waktu itu berarti ya, karena Ahab ada di sana kan. Nah, waktu dalam perjalanan ke sini Ahab juga mencari, dan kemudian ada Obadja juga disuruh mencari ya. Kepala istananya Ahab ya. Dia disuruh mencari air dengan rumput untuk kuda dan bagal mereka. Ya. Nah, Obadja ini Pak, dia nih seorang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan ya. Betul. Dan dia orang yang juga pernah menyelamatkan nabi-nabi pada saat mau dibunuh oleh Isabel ya. Betul. Nah, banyak orang yang mulai memprediksi atau mengkorelasikan Obadja ini dengan Nabi Obadja dalam kitab nabi-nabi kecil gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari secara kurun waktu ini tidak terlalu cocok. Jadi Obadja yang menjadi asisten dari Ahab, seorang yang takut akan Tuhan, ini tidak jelas siapa orangnya gitu ya, walaupun banyak orang yang mengkorelasikan ini dengan Nabi Obadja gitu ya. Dan setelah itu kemudian, jadi selama tadi Elia melarikan diri ke Kerit dan ke Sarfat ini, Ahab mencari dia terus ya. Masih mencari. Dan waktu Ahab kembali dari Sarfat, Elia kembali dari Sarfat, dia ketemu dengan suruhan dari Ahab yaitu Obadja. Untuk mencari air sebenarnya sama rumput. Iya. Dan kemudian Elia waktu itu menyuruh. Dan akhirnya bertemu dengan Ahab Elia. Ya. Nah, kemudian Elia itu menyuruh Ahab untuk mengumpulkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera ke Gunung Karmel. Ini di dekat sini ya. Ke Gunung Karmel. Ya, di dekat Gunung Karmel. Jadi dia setelah dari Sarfat dia ke Samaria bertemu Obadja, dan dia menyampaikan pesan kepada Ahab untuk mengumpulkan 450 dan 400. Jadi semuanya ada 850 untuk bertemu semua di Karmel nanti ya. Dan ini ada peristiwa yang penting yang tentunya kita sangat kenal dengan peristiwa ini. Terus udah gitu setelah di Karmel? Ya, di Gunung Karmel terjadi peristiwa yang sangat penting ya. Elisa menantang nabi-nabi Baal pada waktu itu ya. Elisa menantang nabi-nabi Baal, caranya Elia, yaitu bukan Elisa. Elia ya. Nah, caranya adalah di situ disiapkan 2 lembu jantan ya. Satu untuk nabi-nabi Baal, satu lagi untuk Elia. Untuk dijadikan korban bakaran, Pak. Jadi masing-masing udah pegang lembu ya. Satu kelompok nabi-nabi Baal tadi 850, satu untuk Elia sendirian ya. Nah, tapi tidak memakai api. Ya. Nah, kemudian nabi Baal dulu yang pertama ya mendapat giliran. Jadi mereka nabi-nabi Baal itu dari pagi sampai tengah hari mereka berjingkat-jingkat di sekeliling Misbah untuk meminta api supaya turun membakar itu, untuk membuktikan bahwa mereka punya Allah yang hidup. Benar. Gitu ya. Elia menantang mereka, kalau Allahmu Allah yang hidup, kalian berseru meminta supaya api turun dan membakar lembu yang mereka siapkan. Dan mereka berjingkat-jingkat sehari-harian, dikatakan seperti itu ya. Benar. Dan kemudian tidak turun juga ya. Tidak terjadi apa-apa. Dan itu ditantang balik oleh Elia. Iya, Elia mengejek mereka sampai mereka memanggil lebih keras lagi, sampai tubuh mereka itu ditore-tore dengan pedang, dengan tombak, sampai mereka kerasukan. Tetap tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah itu giliran Elia.
Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang saat itu sudah diruntuhkan, ya. Kemudian dia mengambil 12 batu sebagai lambang dari 12 suku Israel, ya Pak. Kemudian di sekeliling mezbah dia membuat parit-parit dan diisinya dengan air. Ya. Kemudian dia berdoa, maka yang terjadi adalah api turun dari langit. Tuhan menyambar habis korban bakaran tersebut sampai air di sekeliling mezbah itu habis semua, Pak. Kering semua. Oke. Dan kemudian Elia menyuruh supaya nabi-nabi ini semua dibunuh, ya. Benar. Jadi itu apa sih namanya, demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Allah menunjukkan kuasanya melalui Elia, dan itu nampak jelas di depan nabi-nabi Baal yang 850 tadi, dan itu dibunuh semua. Gitu ya. Setelah itu kemudian Elia naik ke puncak Karmel, ya. Benar. Sebelumnya dia menyuruh Ahab untuk balik ke Israel. Ya, Israel di sini apa? Ya, Israel dekat sini, ya. Oke. Dia suruh Ahab untuk ke Israel, dan dia sendiri naik ke puncak Gunung Karmel untuk berdoa. Nah, selama dia berdoa, dia menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut sampai 7 kali apa yang terjadi gitu. Nah, yang ke-7 kali terlihat oleh bujangnya awan kecil. Kemudian dalam sekejap langit menjadi kelam dan turun hujan yang sangat lebat mengakhiri kemarau panjang sebelumnya yang dikatakan Elia. Oke, jadi di Karmel ini juga pasti namanya kemarau panjang yang dinubuatkan Elia berakhir, ya. Iya. Oke, setelah itu? Nah, setelah itu Elia pergi ke Israel, ya, pergi ke Israel, tapi dengan kuasa Tuhan dia mengikat pinggangnya, berlari mendahului Ahab. Padahal Ahab tadi kan udah disuruh sama dia untuk pergi duluan. Ahab naik kereta, Pak. Iya. Jadi dia berlari mendahului Ahab. Oke, ya? Jadi Elia nyusul ke Israel, ya. Oke, terus begitu. Nah, setelah itu Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel bahwa nabi-nabi Baal ini sudah dibunuh oleh Elia. Dan pastinya Isabel ingin membunuh Elia. Elia juga. Iya. Kemudian Elia melarikan diri dari Isabel ke bawah situ, Pak. Dari sini dia lari kejar Isabel, ya? Iya. Dia lari turun ke bawah sini. Benar. Sampai ke Beersheba dulu. Beersheba. Dia meninggalkan bujangnya di sana, ya. Iya. Karena dia udah putus asa nih, Pak, kayaknya, ya. Kemudian dia di padang gurun. Nah, di padang gurun ini kejadian pemeliharaan Tuhan terjadi pada Elisa juga nih. Elia, ya. Dia tidur di bawah pohon arar. Kemudian malaikat membangunkan dia untuk menyuruh dia makan. Dan sudah tersedia, Pak, roti bakar dan kendi yang berisi air. Kemudian dia tidur lagi, dibangunkan lagi oleh malaikat. Kemudian disuruh makan lagi, ya, disuruh minum lagi. Setelah itu dia 40 hari 40 malam berjalan ke Gunung Horeb. Horeb di selatan sini, ya. Gunung tempat ini, ya. Apa sih namanya? Musa, ya. Iya, tempat Musa, dan apa sih namanya, hukum Taurat diturunkan. Iya. Jadi waktu itu ini dalam rangka Elia melarikan diri dari Isabel, ya. Betul. Setelah dia membunuh nabi-nabi Baal tadi, ya. Oke. Nah, di Gunung Horeb ini dia masuk ke goa, kemudian dia bermalam di situ. Ini Gunung Sinai, ya, semenanjung Sinai, Horeb, ya. Oke, terus? Dan Tuhan datang kepada Elia melalui bunyi angin sepoi dan bertanya padanya, ya, apa yang kamu lakukan, Elia? Ini Elia sempat putus asa, ya. Benar. Karena dia merasa bahwa dia tinggal sendirian dan sekarang dia dikejar-kejar. Padahal Tuhan bilang masih ada nabi-nabi yang disisakan, gitu, ya. Dan Tuhan bertanya, ngapain aja kamu di sana, gitu, ya. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan pada Elia untuk kembali melalui padang gurun Damsik, ya. Dan harus mengurapi Hazael untuk menjadi raja Aram. Dari sini berarti dia mulai jalan lagi, dari apa sih namanya, dari Horeb ini. Dia jalan lagi ke atas ini, ya. Iya. Jadi Tuhan menyuruh dia tadi mengurapi Hazael menjadi raja Aram, kemudian mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja Israel, ya. Yehu ini juga nanti akan membunuh keluarga Ahab, ya. Betul. Kemudian menyuruh mengurapi Elisa untuk menggantikan dia sendiri. Oh, jadi dari apa sih namanya, dari Mount Horeb ini ada 3 tugas yang Tuhan suruh pada Elia waktu itu, ya. Yaitu dia suruh mengurapi Hazael raja Aram,
dia suruh mengurapi Yehu Iya. yang nanti akan mengenapi bagaimana dia membunuh keluarga Ahab, dan juga dia suruh mengangkat Elisa menjadi muridnya. Iya, Gitu ya, itu menggantikan itu tugas yang disuruh Tuhan waktu Elia berada di Gunung Horeb Gunung ini. Horeb. Oke, terus kemudian Elia kemudian berjalan menuju ke Abel Mehola. Abel Pak. Mehola, sini terus ya. Abel Mehola ini adalah tempatnya Elisa ya. Betul. Oke. Nah, di Abel Mehola ini dia bertemu Elisa yang sedang membajak ya dengan 12 pasang lembunya. Kemudian dia akhirnya mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, dilempar jubahnya ke Elisa ya, Betul. sehingga Elisa akhirnya mengikuti Elia. Oke, nah setelah itu dari Abel Mehola Samaria lagi, Pak. dia balik lagi ke Samaria, berarti balik lagi ke kerajaan Ahab sama Isabel ya. Iya, Nah, mengapa dia balik lagi nih, Pak? Karena ada peristiwa di mana Ahab mengambil dan membunuh Nabot, ya, mengambil kebun anggurnya dan membunuh. Itu di Israel Nabot ya. Di Israel. Iya, di Israel. Jadi apa sih namanya? Pertama Elia melarikan diri dari Ahab karena waktu itu Elia menegur masalah kelaparan dan tidak hujan sehingga dia lari ke Kerit. Ya. Gitu ya. Dan setelah dia kembali dari Sarfat, dia menantang Ahab untuk di Gunung Karmel. Dan akibat ini maka Isabel berencana membunuh dan Elia lari lagi ke Gunung Horeb. Iya. Ya, di Gunung Horeb Elia mendapat tugas untuk mengurapi Hazael raja Aram, Yehu menjadi raja atas Israel, dan kemudian Elisa menjadi penerusnya dia di Abel Mehola. Dan kemudian dia balik lagi sekarang kepada Ahab. Ya, karena Ahab bermasalah dengan kebun anggur Nabot di Israel. Betul. Ya. Elia datang lagi ke sini. Dan Elia menyampaikan firman Tuhan. Karena Ahab sudah membunuh dan merampas kebun anggur Nabot, maka di mana anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darah Ahab. Kemudian nubuatnya lagi, dia akan melenyapkan setiap laki-laki di keluarga Ahab. Dan yang ketiga, Pak, anjing akan memakan daging Isabel di tembok luar Israel. Jadi dan nubuat ini tergenapi semua, Pak. Jadi waktu dari Abel Mehola dia ke Samaria, ke Israel, dia bertemu dengan Ahab. Pada waktu itu dia menyampaikan 3 nubuatan tentang bagaimana kematian Ahab, yaitu darahnya akan mati dijilat di tempat darah Nabot dijilat anjing ya. Terus udah gitu yang kedua dia keturunan anak laki-lakinya akan habis. Dan yang ketiga nubuatannya adalah Isabel akan dimakan oleh anjing. Oke. Nah, kita itu Pak ya balik ke peristiwanya, penggenapannya ya. Jadi kan pertama Ahab akan mati di mana anjing akan menjilat darah Ahab. Nah, jadi Ahab itu mati pada saat peperangan dengan Aram di Ramot Gilead. Jadi pada waktu itu Ahab kerjasama dengan Yosafat ya. Raja itu besannya dia ya. Jadi kalau ada sempat lihat video kita yang kemarin, Ahab dengan Yosafat itu saling besanan dan mereka bekerja sama melawan Raja Aram di Ramot Gilead. Ya. Dan pada waktu itu kemudian pada waktu itu Ahab sudah berkata kepada Yosafat bahwa dia akan memakai pakaian tentara biasa, Pak. Yosafat akan memakai pakaian raja, ya. Tapi kemudian pas waktu mereka berperang melawan Raja Aram, Raja Aram melihat yang menjadi rajanya adalah Yosafat, sehingga tidak jadi membunuh Yosafat, ya. Dan akhirnya mereka sembarangan aja melepaskan panah ya. Memanah, dan yang terjadi adalah Ahab kena secara tidak sengaja karena waktu itu dia lagi bukan bertindak sebagai raja kan. Jadi dia sengaja menyamar waktu itu tidak berpakaian raja, jadi yang menjadi raja hanya Yosafat saja. Cuman Raja Aram begitu melihat itu Yosafat, maka dia tidak jadi menyerang dan akhirnya secara sembarangan panah dilepas. Dan dengan kehendak Tuhan akhirnya panah itu melesat dan mengenai Ahab yang waktu itu sedang menyamar dan katakan di sela-sela baju sirahnya. Betul, ya. Dan itu menancap di sana dan itu mengenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Iya, dan dia kan mati di keretanya kan, Pak. Kemudian saat kereta Ahab itu dicuci di telaga Samaria, maka darahnya Ahab itu dijilati oleh anjing. Itu mengenapi persis di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, di sana juga anjing akan menjilati darah Ahab ya.
Oke. Dan yang kedua katanya akan dilenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab. Ya. Nah, setelah Ahab mati, ini penggenapannya ya Pak ya. Setelah Ahab mati kan yang menjadi raja adalah Ahazia, anaknya Ahab ya. Tapi rupanya Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya, ya sakit dianya. Kemudian dia mengirim utusan untuk minta petunjuk pada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah dia akan mati, apakah dia akan sembuh. Nah, utusan itu bertemu dengan Elia, kemudian Elia mengirim pesan firman Tuhan kepada Ahazia, katanya, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu mengirimkan utusan kepada Baal Zebub, dan Ahazia akan mati. Itu firman Ahazia Tuhan. Anak dari Ahab yang jatuh dari kisi-kisi ya. Betul. Okay. Ya. Nah, ini ada peristiwa nih sebelumnya Pak. Jadi Ahazia mengetahui bahwa itu Elia yang menyampaikan firman Tuhan, maka Ahazia menyuruh seorang perwira dengan 50 anak buahnya untuk menjumpai Elia yang waktu itu ada di atas puncak bukit. Kemudian perwira itu naik ya, menjumpai Elia, kemudian dia berkata, "Hai abdi Allah," gitu. Terus Elia menjawab, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit." Kemudian api turun menghancurkan itu semua ya. Membakar semua utusan Ahazia ya. Perwira dengan 50 anak buahnya. Kemudian dikirim lagi yang kedua. Itu berlangsung sampai 3 kali kalau nggak salah ya. Iya, yang kedua terbakar juga. Nah, yang ketiga, utusan yang ketiga dari Ahazia ini, perwiranya langsung berlutut di depan Elia Pak. Dan memohon belas kasihan kepada Elia supaya tidak terbunuh seperti perwira dan pasukan sebelumnya. Akhirnya firman Tuhan datang pada Elia suruh ikut dengan mereka ya. Betul. Oke, terus udah gitu. Akhirnya firman Tuhan bilang turun bersama-sama dengan dia dan menghadap Ahab. Kemudian Elia berkata pada Ahab, karena Ahazia telah mengirim utusan untuk meminta petunjuk pada Baal Zebub, seolah-olah tidak ada Tuhan di Israel, maka Ahazia pasti mati. Jadi ini Ahazia yang tadi anak dari Ahab yang jatuh dari kisi-kisi rumah. Betul. Waktu dia jatuh dia belum mati. Betul. Dia menyuruh utusan untuk menanyakan kepada Baal Zebub. Benar. Dan kemudian Elia menegur itu. Iya. Gitu dah. Dan dia Ahazia mengirim utusan untuk menjemput Elia yang kemudian dibakar dengan api ya. Iya. Dan Elia pada yang ketiga Elia ikut dengan rombongan itu dan Elia menyampaikan berita bahwa Ahazia akan mati. Betul, dan gitu. Mati benar. Oke. Ya? Nah, terus udah gitu? Nah, setelah Ahazia mati digantikan oleh saudaranya Yoram, berarti anak Ahab juga Pak ya. Nah, Yoram ini nanti yang akan dibunuh oleh Yehu, raja Israel yang ke-10. Kemudian mayatnya dilemparkan di kebun anggur Nabot. Oke. Jadi udah 2 anak nih mati ini ya. Dan 70 anak laki-lakinya Pak. Ya. Semua dibunuh oleh orang-orang besar yang mendidik mereka atas perintah Yehu, raja Israel. Jadi Yehu benar-benar yang akhirnya membunuh seluruh keluarga Ahab ya. Betul. Oke, terus itu nubuat yang kedua, Pak. Ya, terus Isabel sendiri yang ketiga? Nubuat yang ketiga, ya Isabel akhirnya mati. Mendengar Yoram mati, dianya akhirnya dibunuh oleh pegawainya yang berpihak pada Yehu pastinya ya, dengan cara dilemparkan dari atas sehingga darahnya itu memercik ke dinding dan ke kuda. Kemudian mayatnya terinjak-injak, hanya tersisa kepala, 2 kaki dan 2 telapak tangannya saja, yang lainnya dimakan anjing. Persis seperti nubuatan Elia. Ini terjadi juga. Jadi ini Isabel mati dibunuh oleh anak buahnya sendiri ya. Oke, jadi sampai di Samaria ini akhirnya Israel ini semuanya tergenapi dan Ahab dan keluarganya termasuk Isabel semua mati. Gitu ya. Nah, kemudian ceritanya berlanjut sekarang mengenai perjalanan setelah ini semua selesai, akhirnya Elia dan Elisa menempuh perjalanan terakhir sebelum Elia diangkat ke surga. Gitu ya. Perjalanan mereka mulai dari Gilgal ya, Mam? Iya, dari Gilgal. Ya, dari Gilgal sini ini pertama kali perjalanan Elia bersama-sama dengan Elisa. Elia sudah menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan untuk menegur Ahab. Untuk Elia mempersiapkan Elisa. Dan dia bersama-sama dengan Elisa menempuh perjalanan terakhir sebelum Elia diangkat ke surga. Oke, dari Gilgal ini? Ya, dari Gilgal ya. Dia berjalan bersama-sama dengan Elisa. Kemudian Elia minta Elisa untuk tinggal di Gilgal, tapi Elisa tidak mau. Ya, akhirnya mereka berjalan bersama ke Betel.
Betel ada di Betel sebelahnya ya. Di sebelahnya dekat sini. ya. Nah, di Betel ini juga Elia berkata pada Elisa supaya tinggal di Betel karena dia akan meneruskan ke Yeriko. Tapi keluarlah rombongan nabi-nabi, Pak, yang ada di Betel, berkata pada Elisa, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan terangkat ke surga?" Elisa jawab, "Aku juga tahu," katanya kan. Kemudian mereka bareng-bareng. Elisa tetap berkeras untuk ikut ya. Untuk ikut. Oke, setelah dari Betel bersama-sama ke Yeriko. Jadi di Betel udah ada rombongan nabi-nabi yang memperingatkan Elisa ya, tapi dia berkeras untuk ikut. Oke, terus dia ke Yeriko. Di Yeriko mendekat lagi rombongan nabi yang ada di Yeriko, Pak. Ya, kemudian berkata lagi seperti nabi yang ada di Betel ya. Kemudian Elisa juga bilang, "Saya sudah tahu bahwa Elia akan terangkat ke surga." Ya, kemudian akhirnya mereka bersama-sama pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan terakhir ya. Ini kalau nggak salah nabi-nabi juga ikut ya. Nabi-nabi juga ikut nabi-nabi dari jauh ya. Oke, di Sungai Yordan ini petanya nggak terlalu pas, harusnya sebelah sini ya Sungai Yordan ya. Oke. Nah, di tepi Sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, kemudian dia gulung, kemudian dipukulkannya ke air. Ya, maka terbagilah air Sungai Yordan, terbelah menjadi dua, Pak. Kemudian mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Jadi bayangkan saja. Ya, itu kejadiannya persis seperti Yosua ya. Yosua, oke. Terus itu mereka ke seberang. Iya. Dan kemudian mereka sampai di seberang, Elia berkata pada Elisa, "Apa yang hendak minta apa ya?" Iya, terus Elisa bilang minta 2 bagian dari rohnya ya. Oke. Nah, setelah itu tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Iya, ini kereta lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Itu akhirnya perjalanan. Kemudian Elia membuang jubahnya ya, dan jubahnya diambil oleh Elisa. Dan seperti Elia tadi memukul, Elisa juga kemudian memukul ini kembali ya. Dan itu terbelah lagi. Iya, dan selanjutnya Elisa melanjutkan pelayanan atas Kerajaan Utara ya, yaitu sebagai nabi. Oke, saudaraku, itulah kurang lebih mengenai perjalanan untuk seorang nabi yang sangat dramatis, yaitu Elia ya, yang kita udah lihat tadi bagaimana dia menegur seorang raja yang sangat kejam, seorang raja yang sangat menyakitkan hati Tuhan, yaitu Ahab dengan istrinya Isabel. Gitu ya. Sebagai manusia biasa sempat ada rasa takut, sempat dia lari, sempat dia merasa sendiri, sempat dia merasa sembunyi dan putus asa, itu manusiawi biasa. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah memelihara Elia, dia mencukupkan segala keperluan Elia, dan Elia tetap bertahan dengan setiap tugas yang Tuhan berikan. Gitu ya. Dan terakhir dia berhadapan dengan Ahab dan menubuatkan kematian Ahab dan Isabel dan kehabisan keturunannya, dan itu menyelesaikan semua tugas Elia. Sampai pada akhirnya Elia bersama sahabat dengan Elisa menyelesaikan rute terakhir mereka sebelum kemudian Elia diangkat ke surga. Gitu ya. Ini satu gambaran tentang seorang nabi Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai, dan kita juga melihat bagaimana banyak orang yang sampai pada akhirnya menggambarkan Yohanes Pembaptis itu seperti Elia. Karena dalam firman Tuhan dikatakan dengan kuasa Elia dia akan berjalan. Bahkan pada waktu Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Mereka banyak berpikir bahwa engkau seperti Elia. Gitu ya. Jadi Anda bisa gambarkan bahwa Anda bisa lihat bahwa Elia satu pribadi yang luar biasa, sampai itu nampak kuasanya pada Yohanes Pembaptis, pada Yesus sendiri. Gitu ya. Bahkan pada Yesus dipermuliakan di atas gunung, dia berubah dengan secara kemuliaannya ya. Di sampingnya ada Elia dan Musa. Gitu ya. Dan pada kitab Wahyu ada 2 saksi Allah yang juga digambarkan sebagai Elia dan Musa. Gitu ya. Itulah seorang nabi besar dalam firman Tuhan, yaitu Elia yang kita lihat tadi. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir di dalam Yakobus, kita bisa lihat bagaimana waktu itu Elia sebagai manusia biasa dia berdoa dan hujan tidak turun, gitu ya. Kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia sama seperti Anda dan saya, gitu ya. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Anda dan saya, kita bisa berdoa dan kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Seperti Elia berdoa, karena Elia juga sama seperti kita. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini semua menginspirasi kita. Inilah perjalanan kehidupan seorang nabi Tuhan, yaitu Elia. Makasih sudah menonton, kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Yesus memberkati.